BPS ini harus direformasi. Harus di-upgrade. Harus di-upgrade, harus direformasi. Karena ini sudah menghina rakyat. Betul. Bermain-main dengan kemiskinan. Apakah kita ingin anak-anak petani itu menjadi lebih miskin dari bapaknya? Nah ini kan pertanyaan. Dan saya juga nggak ngerti kenapa BPS sampai hari ini ngotot banget harus 20.000. Itu gue nggak ngerti sama sekali. BUMN ini apa ini? Ini kan kita ngeri. Sudah nyumbangnya sedikit, kemudian yang korup-korup kemarin malah mau nggak dihukum. Halo Sobat Logika, jumpa lagi dalam acara Logika Bicara, omon politik. Ya, masih di bulan Mei, bulan reformasi. Hari ini kita syuting tepat 27 tahun reformasi, lengsernya Soeharto. Nah, Soeharto lengser, satu di antaranya yang menjadi penyebab adalah kemiskinan meningkat, ya, pengangguran tinggi, lapangan pekerjaan nggak ada, ya, anak sekolah juga banyak sekali yang tidak bisa mengenyam pendidikan, begitu. Nah, di hari ini kita akan bicara soal kemiskinan. Nah, episode lalu kita bicara soal korupsi. Satu di antaranya menyebabkan kemiskinan juga adalah korupsi. Tapi kita sudah membahas panjang lebar di edisi kemarin. Sobat Logika, kalau ingin tahu detailnya, buka episode yang lalu. Kali ini saya sudah kehadiran sohib saya, ini yang expert bicara soal kemiskinan. Satu di antaranya adalah Bung Dipo Satria Ramli. Ini penerusnya almarhum Bang Rizal Ramli. Jadi kalau Sobat Logika kangen sama ocehannya Bang Rizal, kangen dengan analisa-analisanya Bang Rizal, don't worry, ada penerusnya, Dipo Satria Ramli. Ya. Pressure banget gitu. Nah, selain itu juga ada sohibnya Bang Rizal juga, aktivis 7778 dari UNAS, Bang Jimmy Sihaan. Ini Bang Jimmy Sihaan akan bicara soal kemiskinan pada episode kali ini. Dan juga ada aktivis 80-an ini. Ada Bung Fajar Pramono, nah, akan bicara soal itu juga. Dan yang gondrong, yang nyentrik, ya, yang gemoy, ya, ini dia ada Bung Eko. Bung Eko juga akan menjelaskan nanti soal persoalan kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Ngomong-ngomong soal kemiskinan, Sobat Logika, ini ada perbedaan data ya soal kemiskinan yang cukup signifikan antara versi Bank Dunia, World Bank, dengan data BPS. Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook mencatat 171,8 juta warga negara Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan pada 2024. Dengan angka itu berarti lebih dari 60,3% penduduk Indonesia hidup dalam kemiskinan. Tapi di sisi lain, Sobat Logika, BPS melaporkan tingkat kemiskinan Indonesia hanya 8,57% atau 24,06 juta jiwa per September 2024. Artinya ada selisih angka kemiskinan sampai 147,4 juta antara versi Bank Dunia dengan hasil perhitungan BPS. Nah, kemudian banyak publik yang bertanya, BPS ini akrobat untuk menyenangkan rezim atau bagaimana? Nah, itu bukan kapasitas saya untuk menjawab ini. Nah, di sini sudah ada Bung Dipo untuk menjelaskan kenapa sih selalu ada perbedaan data soal kemiskinan antara World Bank dengan BPS. BPS tuh selalu angka yang menyenangkan penguasa aja gitu. Apa jangan-jangan ini politis gitu. Nah, untuk waktunya silakan Bung Dipo Ya, untuk menjelaskan itu. makasih Bung Bowo. Jadi saya sebenarnya senang sekali isu ini jadi ramai, jujur aja. Karena soal kemiskinan ini sebenarnya cukup klasik dari tahun ke tahun. Soal definisi siapa yang dianggap miskin dan siapa yang tidak dianggap miskin.
ya kan. Yang menariknya mungkin BPS dan Bank Dunia punya objektif yang berbeda. Pertama, kalau misalnya BPS jumlah orang itu menentukan berapa orang yang dapat bantuan sosial dari program kemiskinan, subsidi, dan program misalnya LPG cuma buat orang miskin gitu. Jadi itu semua ditentukan oleh jumlah penduduk yang miskin. Kalau World Bank dia penggunaannya untuk komparasi internasional. Jadi dia bisa bandingin orang miskin di Indonesia dengan orang miskin di Afrika, dengan orang miskin di Laos. Jadi ini buat perbandingan. In essence, sebenarnya datanya itu sama. Jadi kedua-duanya memakai data Susenas. Susenas itu adalah survei nasional yang dilakukan 2 kali setahun. Jadi basic datanya sama. Hanya memang cut-off-nya berbeda. Iya kan? Jadi BPS menggunakan rata-rata di 20.000 per orang per hari. Dan Bank Dunia menggunakan $6.85 per orang per hari. Nah, si $6.85 ini nggak bisa langsung dikaliin kurs. Ya kan? Itu dikalikan, karena itu dia menggunakan angka 2017, itu mungkin dikali sekitar, pokoknya jadi 33.000 ke 50.000 lah. Ya kan? Let's say kita anggap 50.000. Kalau misalnya 50.000, artinya itu kan yang di bawah sekitar 1 juta ke 1,5 juta ya per bulan. Jadi agak beda. Nah, intinya karena perbedaannya itu bukan di data, sumber data, perbedaan itu siapa yang miskin, siapa yang nggak miskin. Jadi BPS menganggap, kalau orang miskin Indonesia dengan 20.000 itu cukup, ya kan, per hari itu cukup. Kalau menurut BPS si Bank Dunia, enggak, harusnya di 30.000. Jadi sebenarnya perbedaan sesimpel itu tuh, Bang. Gue baca di sosial media, menurut gue menarik banget. Dia bilang, ini nih bukan miskin lagi 20.000, tapi udah sekarat. Ya kan? Jadi kalau misalnya lo argue, BPS sebenarnya nggak yang miskin, tapi udah sekarat gitu. Sedangkan kalau si Bank Dunia dia merasa, enggak, lebih banyak gitu. Itu sih bro. Jadi parameternya tuh dari jumlah penghasilan 20.000 itu ya. Betul. Per hari per orang gitu. Betul. Nah, saya ingin bertanya nih sama Eko yang kerap belusukan ke kampung-kampung. Emang cukup gitu 20.000 per hari itu dibilang orang yang belum miskin gitu? Terima kasih Bro Bobo. Kalau saya ngelihat, kalau pengalaman saya di Jawa Timur ya, per bulan itu UMR di daerah saya itu sekitar 1,9. Dari tahun 2015 itu 1,2. Terus setelah saya lihat pengeluaran per hari, sepertinya 20.000 itu udah sangat miskin sekali. Sangat miskin sekali. Sangat miskin sekali 20.000. Artinya BPS ini merekayasa angka-angka supaya bisa menyenangkan penguasa dong. Coba kita lihat aja ya, contohnya kayak biaya nggak objektif lah gitu. Nggak objektif, kayak biaya misalkan kalau sewa rumah ya, sewa rumah kecil gitu. Kalau di daerah tingkat 2 itu di selatan Jawa, Jawa Timur itu sekitar 300 ribuan sebulan. Kan berarti kalau BPS ngomong 20.000 di kampung itu, ngomong 20.000, berarti kan 600.000. 600.000 ini kan BPS apakah pengeluaran untuk makanan aja apa seluruhnya? Itu kan baru tempat tinggal nih. 300.000 berarti udah kebetulan 300.000. 300.000 itu belum biaya sekolah anak. Belum BBM motor, atau terus belum pulsa, belum bayar listrik. Belum obat-obatan apa si miskin ini sakit apa. Kayaknya nggak mungkin, itu udah sangat sekarat itu. Iya, jadi itu dia. Jadi miskin banget. Miskinnya luar biasa. Miskin banget. Bener saudara Dipo ngomong di angka 30.000 sampai 50.000 kan bisa kehitung antara 1 juta sampai 1,5 juta. Nah itu masih masuk akal lah. Masih masuk akal. Ini saya berdasarkan pengamatan di lapangan ya. Tapi kalau menurut Bang Jimmy sendiri, data BPS yang mengkategorikan orang yang berpenghasilan 20.000 per hari itu, gitu, belum bisa dikatakan miskin, ya kan? Nah, apakah di era-era sebelumnya, Bang Jimmy ini kan hidup di eranya Pak Harto nih, gitu, BPS melakukan hal seperti ini juga, gitu, atau memang baru kali ini gitu ada manipulasi atau pengkategorian orang yang tidak objektif?
Mas Bowo, ini hari ini 21 Mei ini lengsernya Soeharto ini. Nah, kalau dilihat dari korupsinya ini luar biasa. Makanya kita sebut sebagai VOC itu. Via orang cendana kalau lihat dari korupsinya. Tapi yang positif dilihat dari impresnya. Pak Harto itu mengeluarkan impres bantuan-bantuan khusus untuk petani. Mulai dari sapi, pupuk, seluruhnya, bibit. Ini yang luar biasa dari Soeharto. Dan sekarang pula ini yang terjadi adalah bahwa stok beras tinggi. Sekarang. Dan ini merupakan surprise. Untuk prestasi lah Prabowo. Nah, tetapi dari sisi impresnya sebetulnya infrastrukturnya lebih bagus pada saat Pak Harto berkuasa. Jadi Pak Harto itu betul-betul memperhatikan sangat konsen kepada petani. Nah, tapi kalau saya dengar dari keterangan tentang World Bank ini, tentu saya akan berpihak kepada World Bank. Kenapa? Karena alasan kita bahwa kita termasuk G20. Kita termasuk anggota atau members G20. Dan ini satu prestasi. Jadi kalau kita mengikuti BPS ini, ya kita bukan G20. Kita harus keluar dari G20. Itu secara politik internasional. Ya. Kembali kita ke politik dalam negeri, domestik. Nah, 20.000 itu tadi dikatakan bahwa itu tidak cukup. Kita bicara realistis. Jadi ini yang dibuat oleh BPS ini angka siluman. Iya, angka siluman. Jadi orang dipaksa untuk menangis. Padahal kemiskinan itu bukan untuk ditangisi, tapi untuk diatasi. Ini mesti jelas dulu kita. Kita mau mengatasi atau menangisi kemiskinan. Dan kita tahu bahwa rakyat kita itu sangat besar jumlahnya di bidang pertanian. Itu mungkin sekitar 30 juta, belum lagi keluarganya. Jadi minimal ada 120 juta orang yang terdampak ya dengan kemiskinan. Ya, minimal 120, mungkin 150. Tapi dari angka ini yang saya utarakan ini, jika dihitung dengan jumlah keluarga mereka yang ditanggung oleh si petani, maka itu udah mendekati angka World Bank. Jadi saya lebih cenderung ke World Bank. Karena ekonomi itu gini, ekonomi itu akal sehat, common sense. Kalau nggak masuk di akal itu bukan ekonomi. Jadi itu mesti jelas-jelas tuh diperbaiki karena ini di sini satu soal metodologi ya. Saya kritik BPS. Karena saya yakin itu metodologi yang dipakai adalah metode mungkin udah 50 tahun lalu. Betul. Maaf nih, bukan saya ini. BPS ini harus direformasi. Harus diupgrade, harus direformasi. Karena ini sudah menghina rakyat. Bermain-main dengan kemiskinan. Orang menangis nih rakyat ini sekarang mendengar ini BPS ini begini. Seolah-olah kita hebat sekali, kemiskinan sedikit. Padahal kemiskinan kita lebih dari 100 juta orang. Jadi kalau kita mau diajak diskusi sama BPS, ya kita siaplah. Kenapa? Karena kita bisa mempertanggungjawabkan angka-angka yang masuk di akal, bukan akal-akalan. Ini namanya pendekatan akal-akalan. Nah, kita ingin supaya ada reformasi atau upgrade di BPS. Jadi ada introspeksi lah di BPS. Cukup sakit kita mendengar ini. Dan kita akan menangis. Orang miskin itu sudah susah, disusahin lagi. Ini yang kita mesti clear melihat. Bagaimana kita berpihak kepada petani. Jadi emang ada masalah kalau garis kemiskinannya terlalu rendah.
Bang. Iya. Jadi kalau garis kemiskinan terlalu rendah misalnya 20.000, artinya ada orang yang sebenarnya miskin tapi tidak diakui miskin oleh negara. Ya kan? Jadi dia tidak bisa dapat benefit yang itu dia kan. Kan kalau kita nggak akuin gimana kita mau solve nih. Tadi kan Abang bilang soal petani segala itu benar tuh Bang. Kalau kita tidak akui mereka miskin, mereka nggak bakal keluar dari kemiskinan. Betul. Right? Dan saya mau kasih 2 contoh. Jadi pertama ada satu Malaysia dulu tahun 2019-an. Dia klaim dia angka termiskinnya paling rendah di dunia, ya kan? Tapi sama PBB sama UN dia bilang, aku nggak percaya, karena metode lo salah. Metodologinya salah. Akhirnya dia benerin metodologinya. Wah itu angkanya loncat tuh ke kayak mungkin hampir 40% kalau nggak salah. Tapi justru karena mengakui itu, akhirnya dia bisa realokasi dana pemerintah buat program miskin. Dia bikin bantuan prihatin nasional at the time. Dan itu akhirnya pelan-pelan sekarang udah 0, lagi. Jadi itu benar-benar ngakui is one thing. Terus kedua, kalau orang BPS kita suka pakai alasan, itu kan kenapa kita pakai angka $6.85, itu karena kita negara G20, upper middle income country. Tapi ini memang masalah keberpihakan. Ya kan? Saya mau kasih contoh, contohnya Vietnam. Vietnam itu low middle income country. Jadi dia tidak duduk di meja G20 sama sekali. Tetapi dia sudah lama menggunakan angka yang lebih tinggi dari $6.85. Ya kan? Sebagai konsekuen dia ngakuin orang miskinnya banyak. Dia orang miskin terakhir malah 18%, nggak kecil. Tapi dengan mengakui dia bisa koreksi. Gitu. Jadi sebenarnya alasan kita upper middle income country tapi kita batas bawah jadi nggak play buat kita itu bullshit. Ini masalah keberpihakan aja. Ya kan? Kalau emang negara mau berpihak, ya kan apalagi sama petani, sama buruh yang rentan miskin yang kalau dia nggak kerja langsung miskin, anaknya sakit langsung miskin, bayar uang sekolah langsung miskin, ya kan? Kita harus berempati gitu sama grup ini. Yang pertama paling tidak kita akuin. Jadi alasan bahwa kita tidak mengakui orang miskin buat saya sangat sulit ya menerima alasan ini. Penghinaan nih. Karena Vietnam bisa. Kenapa? Ini kan masa lalu mau benerin apa enggak gitu. Menurut saya Pak Prabowo sih harusnya menaikkan batas garis kemiskinan itu ya, karena memang itu sudah lama dari tahun 98, seperti tadi Bung Eko bilang udah tidak relevan, ya kan? Dia pas itu di tahun 98 75% buat makanan mungkin wajar, tapi hari ini kan nggak ada biaya pendidikan, biaya tempat tinggal, listrik, internet segala. Jadi kalau Pak Prabowo seharusnya menaikkan garis kemiskinan, saya udah ini super clear. Ya, jadi intinya tadi ada benang merah antara statementnya Bung Dipo dengan Bang Jimmy bahwa kemiskinan itu memang harus diatasi bukan ditangisi gitu. Betul. Nah untuk mengatasi itu kan juga harus terbuka BPS. Betul. Metodologinya harus dibenerin dulu supaya tidak muncul angka-angka siluman seperti itu ya. Nah kalau menurut Bung Fajar sendiri benar nggak sih itu angka siluman ya kalau menurut aktivis 80-an nih ya kita mau lihat sudut pandang aktivis 80-an. Kalau itu dipakai untuk penilaian tahun di bawah 98, ya itu memang masuk karena pada saat itu kan dolar masih 2.000. Ya. 20.000 itu udah $10. Iya. Tapi kalau dengan fluktuasi dolar sekarang yang rata-rata di atas 10.000, ya ini berarti permasalahan. Artinya standar kita tidak dirubah, sementara standar di internasional fluktuatif, naik turun sesuai dengan standar uang yang beredar. Pada saat ini kita masih sepakat pakai nilai dolar. Dan tragis itu berarti. Karena tragisnya ini menipu diri sendiri. Menipu diri sendiri itu ya memang tidak ada upaya untuk mau maju. Kalau menipu diri sendiri itu berarti ya jangan ngomong masalah kesejahteraan dan lain-lain. Tapi langkah-langkah problem solving yang tadi menurut Bung Dipo, bagaimana mengatasinya? Ini kita nggak akan pernah bisa dapat. Gimana ngatasinya dari kita meyakini kalau 20.000 aja udah mapan, terus gimana kekurangannya? Sekarang misalnya
petani sekarang. Iya. Petani itu kalau digarap sendiri 1 hektar, itu kalau di Jawa itu bisa menghasilkan, kalau beras itu bisa menghasilkan angka sebulannya sekitar 8 sampai 10 juta keuntungan bersih. 8 sampai 10 juta. Kalau digarap sendiri 1 hektar per hektar. Sekarang kan impor udah dihentikan. Ya, kita bicara penggarapannya aja. Oke. Karena kan nanti kita bicara mampu nggak dia menggarap sendiri. Perlu buruh nggak? Lah perlu buruh berarti ada pengurangan lagi keuntungan. Oke. Jadi kalau dia menggarapnya itu bertiga dan buruh 2 atau 3, ada cost overhead ya. Iya otomatis. Itu berarti keuntungannya dia ya 1 bulan bisa di bawah 5 juta. Di bawah 5 juta itu ya sebenarnya hidup di desa aja udah agak berat. Di bawah 5 juta. Berarti untuk sekedar hidup. Lah anak-anak kan butuh sekolah. Iya. Butuh beraktivitas yang lain-lain anak-anak. Apakah kita tidak menginginkan masa depan anak-anaknya itu supaya lebih maju? Apakah kita ingin anak-anak petani itu menjadi lebih miskin dari bapaknya? Nah ini kan pertanyaan. Bahwa di situ memang problem yang harus diatasi itu pemerintah sekarang dengan mengakui lah kekurangan-kekurangan seperti itu. Bank Dunia memberi angka flat antara 40 sampai 50 ribu. Yaitu wajar 30 sampai 40 ribu. Karena itu pun miskin. Betul. Bukan berarti dia miskin yang itu miskin yang lu sekolah anaknya itu belum tentu bisa dia nyekolahkan anaknya. Iya. Ada 5 juta per 3 bulan kali ya? 1 bulan sekitar segitu. 1 bulan 5 juta. Itu hidup di desa. Tetap butuh banyak hal. Memang dia hidup sendiri. Dia punya anak. Dia punya anak 2 aja. Sama suami istri. Itu udah 4 orang. Per orang itu sudah 1 juta. Belum biaya listrik. Ya. Jadi di sini agak berat, 5 juta aja agak berat. Iya. Untuk menyekolahkan anak ya. Kalau anak ini mungkin sampai SMA, sampai SMP ya, SMP gratis ya. SMA kan tetap harus bayar. Terus kuliah. Dan biaya kuliah sekarang nggak ada yang murah. Iya. Nggak mungkin sekarang dengan 1 kilo beras untuk membiayai 1 semester kuliah itu kan nggak mungkin. Itu di desa. Di desa. 5 juta kalau di kota gimana? Iya. Masya Allah. Nah, tadi Bung Fajar bilang nih, Bung Dipo, bahwa 5 juta itu masih bisa dikatakan miskin, tapi data BPS menyebut 20.000 per orang per hari gitu. Betul. Itu kan udah siluman, agak siluman. Bung Fajar ini kan sering ke desa, Iya. objektif pandangannya. Gitu. Kalau menurut Bung Dipo sebagai ekonom, layaknya orang tidak miskin itu penghasilannya berapa setiap bulan? Jadi harus sebenarnya kalau ngomongin kemiskinan agak multidimensi ya. Jadi masalah rumahnya layak nggak? Kamar mandinya bersih nggak? Ada akses ke air bersih nggak? Pendidikannya cukup nggak? Jadi sebenarnya beyond angka. Oke. Iya kan? Jadi kalau dikasih angka menurut saya agak sulit ya. Tapi yang pasti 20.000 tuh terlalu rendah sih. Kayak nggak berempati aja. Kayak kita nggak peduli aja. Yang penting angka bagus. Kata Bung Jimmy tadi itu kan penghinaan terhadap orang miskin ini. Iya. Ya gini Po, kalau boleh ya, saya tambahkan. Jadi petani Sumatera Utara, kayak saya, di keluarga saya itu, di kampung itu, sebagai petani, kakek saya ini kandung, itu adalah petani tetapi memiliki sawah dan memiliki penggilingan padi sedikit. Ada share lah. Kayak koperasi gitu, sedikit. Dan berhasil ya mengirim 3 anak laki-laki ke Jawa. Jadi kamu bayangkan tadi kan kamu mengeluh petani di Jawa. Ini saya bicara tahun 40-an, 1940. Ya, itu artinya 100 tahun lalu. Kamu bayangkan 3 anak lelaki kakek saya
itu orang tua saya, itu datang ke Jawa, sekolah ke Jakarta, sekolah ke Surabaya. Petani. Dari hasil tani ya? Iya. Ini merupakan satu tadi si politik balas budi yang harus kita lihat secara politis. Yang kedua harus dilihat secara kenyataan yang saya alami di Sumatera, petani Sumatera. Nah, orang Batak itu miskin di kampung saya termasuk Tapanuli Utara. Tetapi kita kembali ke politik tadi, di sini adalah dulu tanaman paksa. Itu tanaman paksa itulah itulah yang membuat adanya tadi infrastruktur itu, irigasi, ya pupuk kalau zaman sekarang ini, ya kan, semualah termasuk transmigrasi dikirim kemana itu sudah berlangsung. Kamu bayangkan transmigrasi dari tahun zaman 1900 awal sampai sekarang masih ada itu departemen transmigrasi. Jadi irigasi juga demikian. Ini harus digalakkan. Kehidupan itu datang dari dasar-dasar infrastruktur di bidang pertanian. Samping pupuk, saya lihat sudah mulai lancar, bibit sudah mulai lancar, ya. Tapi irigasi, nah ini perlu. Apalagi sekarang lingkungan atau climate change ini, tadinya si petani bisa 3 kali, nanti bisa berkurang 2 kali itu karena udara yang kotor, ya kan, ada hama, ya kan. Nah inilah, makanya saya lihat kita mesti belajar dari sejarah, kita mesti belajar dari realitas, nah, kita mesti bangun satu ideal yang baik yang gimana yang perlu dicontoh. Oke, Bang Jimmy tadi sudah mengisahkan kesuksesan para petani di era kolonial yang bisa menyekolahkan anak-anaknya di luar Pulau Sumatera, begitu ya. Jadi kalau melihat kondisi sekarang ini, ya saya ingin bertanya ke Bung Niko lagi nih sebagai ekonom. Ya. Kalau Prabowo memfokuskan pada sektor pertanian, itu satu keniscayaan nggak masyarakat miskin akan semakin berkurang. Kita fokusnya di sektor pertanian lah. Iya. Menurut saya program Pak Prabowo yang buat pangan relatif oke. Mungkin belum sempurna, tapi ada beberapa kebijakan saya menurut saya cukup bagus ya. Jadi satu yang saya ingat banget itu soal rasio harga gabah sama pupuk. Oh iya. Itu udah bertahun-tahun orang itu harus dikontrol. Prabowo tekan di 6.500 atau 6.500. Iya. Bisa lebih tinggi sih 8.500. Tapi oke lah. I think it's okay lah. Terus kedua soal ini pangan gitu, independensi pangan menurut saya juga ketahanan pangan ya. Itu sebenarnya bagus karena kita memang biasa impor ya. Iya. Kultur kita kultur impor. Jadi itu menurut saya karena ada cuannya gitu. Iya, ada cuannya. Iya. Tapi kalau saya baca Tempo tuh si beras kita emang surplus walaupun sedikit ada masalah kualitas ya. Sekarang tapi I think kalau yang pangan moving into the right direction. Saya malah mau dengar dari Bung Eko atau Bung Fajar itu kalau di lapangan gimana, cuman kalau baca the national level sih kayaknya ke arah yang benar ya, bukan kayaknya Pak Prabowo ada concern. Mungkin kayak Pak Soeharto kali ya. Maksudnya dia ada concern lah ke pangan tuh kelihatan lah. Apalagi mantan ketua HKTI ya. Kayaknya ada keprihatinan ke sana dan terlihat I think it could do better lah. Ya, tadi misalnya 6.500 jadi 8.500. Kualitas ini dinaikkan, tapi I think moving towards direction. Saya nggak tahu mungkin di lapangan. Gimana, Bung Eko? Ya kalau makasih Bung Dipo. Kalau untuk yang tadi kita cermati kan pangan terutama petani ya. Ya petani memang sebenarnya ada sekitar 3 tahun ini jadi sebenarnya di era Jokowi udah agak bagus. Cuman nggak diakuin justru. Sebenarnya ada keberlimpahan pangan karena musim penghujannya kan 3 tahun terakhir ini panjang Bang. Jadi bisa panen 3 tahun. Cuman di era Jokowi nggak diakuin supaya tetap bisa impor. Nah,
Ya kalau di petani sebenarnya benar yang kata Bung Dipo ngomong, nggak terlalu mengkhawatirkan memang. Petani dan buruh tani memang ada perbaikan panen lah. Cuma kan masyarakat, kalau kita ngomong petani, kita harus lihat juga buruh nelayan. Iya. Okay. Nah, buruh nelayan dari era Susi sampai sekarang, itu Ibu Susi dulu ngalamin problem menindak nelayan asing justru dari kabinet kita sendiri. Terutama ketika Bu Susi udah nangkep kapal nelayan asing dilepaskan oleh instansi kita sendiri. Terjadi lagi kemarin di Natuna. Marak lagi nelayan Vietnam, Thailand, segala macam. Itu dulu nelayan Vietnam, Thailand, segala macam itu sampai dari negara sana, dari negara barat, Asia Tenggara maksudnya. Dari Natuna sampai ke Ambon. Illegal fishing ya? Illegal fishing. Ya, jadi mungkin dan itu menjadi penyebab dari kemiskinan juga. Di buruh nelayan. Tidak mendapatkan penghasilan maksimal. Kita kan bicara masalah petani dari tadi nih. Yang padahal angka yang diindikan BPS ya termasuk petani, buruh nelayan, buruh pekerja kasar, buruh pabrik. Nah, oke. Berarti di sektor pertanian udah lumayan lah. Iya. Udah ada perbaikan, tapi di sektor sumber daya kelautan perikanan ini kan sebenarnya sempat digagas woro-woronya begitu ini Indonesia Timur kan waktu itu. Sampai mengundang banyak maritime, banyak ini untuk berinvestasi di mana. Sebenarnya diarahkannya malah investasi ke pariwisatanya. Padahal sebenarnya di Indonesia ini begitu kaya raya kan, lobster akan apa, track importnya, ekspornya bang perlu dilancarkan. Nah kebetulan sama pengamanan laut ya. Pengamanan laut ini Pak Mayor dong kalau gitu turun tangan. Pengamanan laut ini sebenarnya kalau Pak kita mau jujur, ya kan? Pak Mayor turun tangan. Lembaga individu kita nih, individu swasta, pers itu bisa langganan AIS. AIS itu memantau kapal-kapal yang di Alki 1, Alki 2, Alki 2 itu hanya cuman langganannya sebulan 200 sampai 5.000 $2.000 per bulan. Ini kalau kita mau langganan itu nggak cuma nelayan asing yang terpantau bang, kapal Pertamina juga ngapain 2 hari di tengah laut itu kepantau juga sampai lambungnya dari 6 meter bisa jadi 10 meter yang harusnya perjalanan 2 hari dari satu pelabuhan Pertamina ke pelabuhan Pertamina lain jadi 4 hari. Nah itu ntar terpantau di AIS tuh 2 hari di tengah laut ngapain aja. Nah, semua titik gitu. Makanya dulu Prabowo pernah ngomong BBM bocor nih. Sebenarnya Prabowo udah ngomong waktu belum jadi presiden. Kencing di laut. Nah, cuman keinginan itu seperti Bang episode yang kemarin Bang JS ngomong. Janji-janji saat sebelum memimpin apakah akan diwujudkan apa berupa janji doang? Kalau memang diwujudkan berarti patriot sejati Prabowo. Nah, tadi Bung Eko udah bicara soal buruh nelayan. Kalau keamanan tidak terjaga dengan baik, banyak ikan-ikan dicolongin sama kapal asing, pendapatan buruh nelayan berkurang, kemiskinan meningkat. Kalau dalam kacamatanya Bung Fajar sendiri, yang sering berinteraksi dengan buruh dan petani ya dan nelayan. Nelayan ini kita agak bermasalah gitu. Karena infrastruktur pendukungnya itu masih sangat lemah. Kayak cold storage gitu. Jangankan cold storage, perahu. Pemilik perahu itu cuma juragan. Tengkulak lah lebih sempat. Ada tengkulaknya juga juragan dan tengkulak. Lah buruh itu satu desa bisa yang punya cuma sedikit sekali. Lebih banyak buruhnya di situ. Terus kedua kita bicara masalah nelayan asing yang di sini. Itu ribuan. Kapal kecil-kecil itu ada persenjataannya, ada pengalengannya. Jadi kapal itu sudah bisa menangkap ikan langsung dikalengkan di situ.
Langsung diproduksi. Meskipun belum ada capnya. Oke. Belum ada merek. Kayak saya sarden. Ya, belum ada. Oke. Masih berupa pengalengan polos-polos gitu. Nah ini yang kemudian dilempar ke pabrik-pabrik sarden. Nah di situ. Wah iklan nih, harus bayar iklan di podcastnya Logika Bicara sarden. Nah ini yang jadi problem. Kalau masalah kelautan itu kita sangat lemah sekali. Jadi keterpihakan kita kepada nelayan-nelayan itu sangat lemah. Nelayan itu mobilitasnya paling tinggi. Dia sehari ini ada di Pulau Seribu. Malamnya itu udah bisa di Natuna. Pengamanannya lemah maksudnya? Pengamanannya, infrastruktur pendukungnya. Kan udah dipakerin lautnya. Nah itu kan bukan urusan nelayan. Itu lainnya. Iya. Lanjut. Enggak, kita bicara infrastruktur. Infrastruktur artinya bahwa memang di desa-desa nelayan ada TPI, tempat pelelangan ikan. Nah, tapi kalau kapal dikuasai orang-orang tertentu, ya tetap nggak menetes ke bawah dong. Makanya kalau kita keliling Pantura, ini ya ekonominya parah. Daerah Pantura itu? Pantura. Nelayan-nelayan, perkampungan nelayan ya, kita datangi ke sana. Parah. Di daerah yang kaya ikan, daerah kepulauan-kepulauan seperti Banggai, di Ambon, di Maluku Utara, di Natuna, di sana di apa itu Kepri. Tetap juga nelayannya itu nggak dapat banyak. Nelayan buru-buru nelayan, padahal mayoritas buru nelayan loh. Iya. Yang dapat ya bos-bos saja. Pemilik kapal ini. Nah ini kita perlu banyak hal lah yang perlu diperhatikan masalah itu, masalah nasib nelayan, karena kurang terpantau dibandingin dengan nasib petani. Sementara petani sendiri juga berkurang sekali karena kita sekarang sedang menghadapi, kalau di Jawa ya, alih lahan. Oke. Lahan-lahan pertanian ini makin lama makin berkurang. Jadi betul. Meskipun kita akan mendapatkan surplus, itu didasarkan atas jumlah lahan yang semakin menciut. Seperti di kampung ibu saya tuh di Klaten, itu kan sepanjang mata memandang tuh sawah. Dulu sekarang disulap jadi properti. Nah, jadi rumah-rumah gitu. Iya. Itu fakta yang ada kita hadapi sekarang. Yang nggak bisa dielakkan itu. Makanya kemudian para Prabowo berasumsi akan membuat food estate. Nah itu memang idenya bagus. Semangatnya bagus ya. Semangatnya bagus. Cuman harus didukung data-data yang valid. Makanya di Irian itu kan, sama yang di Papua itu. Iya di Papua. Sama yang di Kalimantan itu agak dihentikan sekarang. Iya. Lahan gambut soalnya itu nggak cocok untuk pertanian ya. Iya kalau di Kalimantan ya. Kalau di Irian itu problemnya adalah ya butuh pengolahan berapa tahun untuk mencapai kesuburan tanah yang dimaui. Nah itu kan nggak mungkin kita menunggu waktu. Ataupun kalau kita mau melakukan pembangunan food estate di daerah Papua itu butuh waktu, kita perhitungkan 5-6 tahun ke depan baru ada hasilnya. Jangka panjang ya. Jangka panjang. Kalau sekarang kita berharap pada hasilnya ya berat. Tapi ngomong-ngomong soal food estate nih, proyek besar ini sebetulnya kan. Ya mau nggak mau kebutuhan kita ke depan mengarah ke sana. Harusnya didistribusikan ke petani supaya angka kemiskinan itu berkurang gitu. Kok ini ke pengusaha ada nama Haji Isam situ, apalagi Indonesia Timur kan kandungan mineralnya sangat besar ya, ada nikel gitu. Ya karena ini terus tadi. Pertanyaannya pada saat pembukaan lahan juga ada kayu yang terjual, tak uangnya mana itu?
untuk pengentasan kemiskinan sebetulnya bisa Pipo ya. Bisa. Food estate dari pembukaan lahan, kayunya dijual gitu. Ya, untuk mengelola lahan itu kan butuh duit. Untuk butuh pemodal. Untuk program pengentasan kemiskinan dari jual kayunya aja dulu deh gitu kan. Ini kayaknya masalah kepemimpinannya Pak Prabowo ya. Kayak dia modelnya sekarang sangat sentralisasi kan. Jadi kelihatan semua program-program itu cukup centralized. Misalnya program MBG, sama kayak tadi kan pangan, makan racun gratis. Soalnya banyak yang keracunan, saya baca media tuh. MBG makan juga. Anda jangan menyebar hoax dong. Ada yang keracunan. Ada. Ada kan? Tapi bukan berarti banyak. Ada. Lah masalah banyak itu bisa dipertanyakan. Jadi dia modelnya sangat centralized. Sedangkan kalau ekonomi itu, apalagi buat Indonesia, harusnya desentralisasi sebenarnya. Oke. Jadi misalnya kayak MBG itu kan, dia jalannya terpusat kan di dapur umum. Sedangkan konsep itu harusnya kayak koperasi sekolah yang jalanin atau guru, ya kan. Jadi kayak, artinya masalah kepemimpinan sih. Kalau buat leadership, kalau buat ekonomi, sebenarnya lebih baik desentralisasi ya. Again, kayaknya ada pertimbangan, mungkin ada pertimbangan politik ya kayaknya, atau mungkin dia tidak bisa full desentralisasi, atau mungkin ada tim yang tidak dipercaya, atau apa sih, nggak terlalu familiar ya. Tapi I think kalau ekonomi sih quite strict, desentralisasi itu lebih baik sih. Oke. Sentralisasi itu adalah policy yang ditempuh oleh pemerintah sekarang. Ini realitas. Jadi mau nggak mau, itu akan berjalan. Bulog militer, kemungkinan bea cukai militer, belum lagi dirjen anggaran nanti, belum lagi jaksa agung, wacana. Tetapi kemarin Bulog sepertinya, walaupun itu sudah 8 tahun berturut-turut tahun bukunya rugi, berhasil mengumpulkan beras surplus. Ini sebuah catatan. Jadi kita harus melihat mana yang real dan mana yang ideal untuk keadaan untuk rakyat. Itu yang kita harus puji. Karena memang kalau kita lihat pilihan ekonomi memang harus sebaiknya desentralisasi. Ada meritokrasi, sehingga orang itu bisa berjalan secara profesional. Ini yang terbaik sebetulnya. Karena kan kalau di situ tentara dengan pengetahuan yang terbatas dan bukan ahli, ya kan, maka akan menjadi amatir. Dan memang saya nggak tahu ya, memang manajemen republik ini yang diperlukan mandor. Iya, kalau secara realistis. Kalau kita dari pengalaman yang saya lihat, republik ini cukup mandor, nggak perlu yang lain-lain. Mandornya diperkuat. Mandor itu levelnya kalau di manajemen itu supervisi, cukup. Nggak perlu direktur, nggak perlu general manager, itu terlalu tinggi. Jadi level kita ini, birokrasi ini yang dibutuhkan mandor. Di mana yang mengerti technical dan mengerti mengoperate-nya. Artinya mengaplikasikannya. Kalau kebijaksanaan, kalau policy, itu sebetulnya menurut saya ya itu yang harus orang-orang yang memang orang yang dipilih, orang yang profesional. Tetapi kalau mandor-mandor ini ya terserahlah dari mana, mau tentara kayak mau apa, silakanlah. Iya. Yang penting punya integritas. Iya, yang penting ada komando. Ada komando. Jadi di sini kelihatannya Mas Dipo ya, ini policy daripada pemerintah ini adalah ekonomi komando, ekonomi perang di satu pihak. Soal stok beras, soal air, soal logistik, dan soal infrastruktur. Ini yang di komando. Karena tentara itu kalau mau perang,
mesti ada logistik yang pertama. Iya. Kedua, mesti mengetahui lapangan. Ya. Jadi yang tahu lapangan ini mandor. Nggak lebih daripada itu. Kalau polisi ini memang harus orang yang, kalau menurut saya, orang-orang yang profesional. Yang memang memiliki pengetahuan, pengalaman. Tapi kalau pemimpin harus orang yang memang bisa melihat ke depan. Memiliki imajinasi. Itu baru pemimpin. Dia nggak perlu di otak-atik itu kayak direktur-direktur itu. Ya kan, yang membuat polisi itu nggak perlu dia. Dia bisa memilah mana yang masa depan, mana yang baik untuk rakyat. Itu yang harus dipilih oleh pemimpin. Iya kan? Nah, itulah kalau melihat pemimpin. Nah, untuk mengatasi ini, saya lihat Indonesia ini sekarang ini ya cukuplah mandor-mandor aja. Mau nggak mau. Mau itu tentara kayak mau siapa ya, yang penting harus bisa menjalankan manajemen mandor. Supervisi, mengawasi, iya. Kalau zaman Belanda itu kan mandor-mandor itu yang di kebun itu kan ada namanya apa itu? Namanya apa tuh? Foreman. Iya, itu kan pakai topi, iya. Betul nggak? Pakai topi. Ya. Kerjanya itu, kerjanya gitu aja, meriksa-meriksa terus. Dengan begitu berhasil. Kan yang berhasil di Indonesia ini satu tanam paksa. Sekarang kalau di perkebunan sawit yang berhasil, ya kan? Dari dua itu, kalau ini kan perkebunan sawit ini kan bukan Belanda, ini kan Indonesia. Kalau sekarang ini sawit berhasil dikorup. Iya. Kayak hakim pengadilan negeri itu ditangkap ya. Betul. Dan itu kayak kita kan kebun-kebun karet, itu Belanda, iya kan? Iya. Kalau apa ini kelapa sawit ini Belanda masih sedikit. Tetapi tembakau itu Belanda. Nah, untuk ini harus ada inovasi baru. Kalau kita mau di komoditi ya, kalau kita mau melihat ke depan. Mamanya apa komoditi masa depan. Ya kan kira-kira gitu. Dan ini harus kerjasama antara direktur dan mandor. Kalau mandornya loyo, udah habis nih Republik. Harus sinergi. Harus sinergi. Kalau kita di manajemen harus itu intinya. Mungkin aku mau nambahin Bang JS ya, karena menarik kan bicara tembakau tadi. Iya, dan sebagai mantan tentara gimana? Ini kan kita lihat yang tanam paksa yang berhasil nih. Contohnya tadi Bang JS nyeritain karet terus tembakau. Nah, lucunya cukai tembakau kemarin 284 triliun ya. Terus dari BUMN cuma berapa? 10 triliun tuh kalau nggak salah. 50 Jomplang. Berapa ya? Jomplang. Jadi kan adalah suatu keanehan. Kemudian mungkin kita yang dari BUMN itu dibelah semangka ke Danantara kali. Lucunya kan gini. Jadi penyumbang devisa negara pertama pajak rakyat ternyata. Ternyata pajak rakyat. Makanya sebenarnya rakyat sumbangsinya sangat besar sekali, termasuk rakyat miskin tadi. Rakyat miskin kan tetap beli odol, beli rokok, bayar tol, bayar karcis bis, parkir, apa segala macam. Rakyat miskin kan tetap dikenai pajak juga. Berlapis. Berlapis, dia naik haji juga kena pajak, dia mau naik kapal laut kena pajak, parkir kena pajak. Semua kena pajak berlapis-lapis. Oke. Kemudian yang penyumbang terbesar APBN pajak rakyat. Nomor 2 malah rokok. Cukai rokok. Nah, BUMN ini apa ini? Ini kan kita ngeri. Sudah nyumbangnya sedikit, kemudian yang korup-korup kemarin malah mau nggak dihukum. Nah, ini kan ada pasal 9G kalau nggak salah. Berarti kan sebenarnya cuma keinginan negara katanya. Keinginan pemimpin. Mau ini gimana? Sebenarnya kalau mau menggenjot negara sudah ngambil dari pajak nih. Mau menggenjot lagi ya tinggal cukai rokok diturunkan. Jadi kita jangan berpandangan ini ya. Contohnya Kuba. Kuba itu bisa bertahan berapa puluh tahun dari sejak merdeka. Diembargo oleh Amerika. Segala industrinya yang berjalan apa Kuba industrinya? Cerutu. Cerutu. Sama pariwisata. Dokter. Sama dokter.
Cukup 2 itu, tapi yang paling besar tapi yang paling besar di dunia cerutu. Nah, Indonesia kan punya emas, punya nikel, punya kelapa sawit, punya tembakau, punya coklat, punya kopi, punya kayu, punya ikan, punya kemiskinan berdasarkan datanya World Bank 60%. Nah, ini balik ke omongan Bang JS. Yang butuh sebenarnya di tiap bidang itu mandor. Oke, Bung Fajar, kita closing statement ya. Tadi Bang Jimmy udah closing statement lah secara nggak langsung. Bung Eko juga. Bung Fajar, closing statementnya gimana? Kemiskinan itu nggak bisa habis dari Indonesia. Seluruh dunia lah miskin. Tapi kita bisa mengurangi sekecil-kecilnya tingkat kemiskinan itu. Asal ada keseriusan antara di atas dan ada di bawah juga harus kerja keras untuk itu. Jadi dua belah pihak ini yang di atas itu juga harus memberikan ruang dan memberikan peluang. Orang miskin bisa jadi kaya. Jangan sampai nggak ada peluang. Karena akhir-akhir ini kita lihat kebijakan-kebijakan yang ada itu tidak menguntungkan sama sekali buat orang miskin. Dan orang miskin ini tidak diberi kesempatan untuk menjadi kaya. Ini problem. Berarti problemnya di mana? Sistem. Kita harus melihat sistem ini, kita harus mengevaluasi, dan kita harus mengkritisi benar-benar. Rakyat di bawah harus mengkritisi dan memperkuat tekanannya bahwa sistem harus berubah. Yang di atas juga harus punya kemauan baik untuk melihat bahwa peluang harus dibuka kepada orang bawah itu. Kalau tidak, akan terjadi ledakan masalah. Disparitas antara si miskin dan si kaya. Dan itu jauh. Satu itu. Kedua, ledakan masalah. Ledakan masalah ini ya tidak akan tersalurkan dan itu menjadi meledak. Bisa nasib dari bangsa ini kita nggak tahu sampai berapa jauh kalau sampai terjadi ledakan. Tragedi. Yeah. Karena kita udah nggak punya barrier, nggak punya daya tahan. Daya tahan kita udah habis. Karena sejak 98 sampai sekarang itu daya tahan kita tergerus terus. Itu problem utamanya. Kebersamaan dari seluruh rakyat untuk merasa bahwa kemiskinan itu harus ditanggulangi. Bersama-sama. Sebagaimana yang dicetuskan dalam sila ketiga. Pemerintah harus melakukan tindakan-tindakan yang serius, regulator harus membuat undang-undang yang serius untuk membuat peluang yang sama untuk bisa setiap warga negara bisa sama punya peluang untuk menjadi kaya. Oke. Itu aja. Terima kasih. Oke, Bung Dipo, closing statement. Jadi kalau untuk kemiskinan kayaknya cukup clear ya. Kalau dari sisi ekonomi paling gampang adalah mengakui mereka memang yang rentan miskin itu jadi miskin. Naikkan batas garis kemiskinan dari 20.000 naik ke $6.85. Itu paling gampang. Karena kalau kita akui mereka sebagai orang miskin, kita bisa kasih program yang benar. Kita bisa koreksi diri lah. Kalau sekarang kita bilang kita nggak miskin, tapi kenyataan di lapangan enggak, kan disconnect ya. Iya. Dan saya juga nggak ngerti kenapa BPS sampai hari ini ngotot banget harus 20.000. Itu gue nggak ngerti sama sekali. Kenapa dia ngotot? Oke lah metodologi, dan itu 20.000 rata-rata ya. Jadi di kemiskinan Jawa, Jakarta beda sama Papua. Oke lah, tapi rata-rata tetap 20.000 gitu. Ini tuh terlalu rendah. Saya nggak ngerti kenapa BPS ngotot terus soal ini. Iya kan? Oke lah dia lebih canggih, ada dinamika. Buat urban garis kemiskinan beda dengan yang di desa, tapi tetap gimana pun juga itu standarnya sangat rendah. Gitu. Jadi ini BPS udahlah, kita akuin, ya kan? Kalau Pak Prabowo peduli, minimal akuin Pak, buat statistiknya, akuin angkat garis kemiskinan itu dari 20.000 ke $6. Kita mungkin perlu telan dulu ya, karena angkanya kan jadi gede gitu. Tapi nggak apa-apa, kita pelan-pelan kita benerin semua. Itu aja sih Bob. Oke, baik Sobat Logika, kita tadi sudah membahas soal kemiskinan dan solusi-solusi diantaranya dari 4 narasumber kita yang ada di sini. Dan mengutip dari Mahatma Gandhi, pemimpin India, bahwa kemiskinan adalah kekerasan terburuk
Oleh karena itu, Pak Prabowo, jika Anda mengklaim sebagai pemimpin yang membela rakyat, Anda harus tegas terhadap anak buah Anda, termasuk kepala BPS sekalipun. Jangan memanipulasi data. Artinya, kemiskinan ini bisa ditanggulangi. Sebagaimana dokter memeriksa pasien, didiagnosa secara benar, dan pasiennya juga harus jujur. Kalau sakit panu, katakanlah itu panu. Sakit lambung, katakanlah itu lambung. Jangan ditutupi, sehingga dokter bisa memeriksa pasien ini dan menyembuhkannya secara total. Demikian juga kemiskinan. Jadi harus diungkapkan secara jujur, dan pendapatan 20.000 sekiranya adalah miskin ekstrim, harus kita tingkatkan tadi sebagaimana dikatakan Ibu, $6 per orang per hari gitu. Nah, oleh karena itu Pak Prabowo harus punya leadership yang kuat, tegas, dan menindak para anak buahnya yang selalu menggunakan kata ABS, asal Bapak senang. Nah, akhir kata saya Triwibowo Santoso undur diri dari acara Omon-Omon Politik di Logika Bicara bersama 4 narasumber kita yang expert di bidangnya masing-masing. Akhir kata, kita undur diri dan akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Salam sehat, sukses selalu untuk Indonesia Jaya!